Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton YouTube dimanapun berada. Alhamdulillah malam hari ini saya mengundang sahabat saya Pak Ustadz Yunus ya untuk hadir di kediaman saya. Jadi tujuan saya mengundang beliau ke sini, saya ingin berbagi kisah, berbagi cerita, pengalaman yang dialami oleh istri saya terutama ya di sini. Jadi waktu itu istri saya pernah bertugas ikut pelatihan di salah satu rumah sakit di Jakarta ya. Jadi waktu itu tempatnya di salah satu gedung yang cukup tua ya, jadi gedung cukup tua, dan memang waktu istri saya datang ke sana juga seperti merasakan aura negatif ya, karena memang istri agak sedikit sensitif ya dengan hal-hal seperti itu ya, tapi saya anggap itu sebagai berkah ya gitu. Tujuan saya bercerita seperti ini sih ya, agar nanti pengalaman yang ada ini mungkin jika nanti para penonton itu atau teman-teman mengalami hal yang sama, mudah-mudahan bisa mengambil nilai yang positifnya Pak Ustadz. Tujuannya sih itu. Jadi singkat cerita ya, istri saya itu waktu itu mau masuk ke salah satu ruangan, tapi waktu itu unsur-unsur logam itu nggak boleh dibawa ke dalam karena mungkin ada alat di labnya yang memang nggak boleh ada, tidak diperbolehkan. Jadi waktu itu salah satunya adalah cincin, gelang, atau kalung yang ada di tubuh kita itu ditanggalkan. Gitu. Nah, waktu itu memang itu hanya memakai cincin saja. Gitu. Kebetulan cincin itu memang pemberian dari orang tuanya, jadi dibeli dari cincin emas itu dibelinya di Tanah Suci waktu umroh. Jadi nilai historisnya lah yang kenang-kenangan dari yang cukup berharga gitu. Nah, mungkin boleh ditunjukin cincinnya. Nanti aja deh pada saat itu ya, di zoom aja nanti terpisah gitu kan. Nah, jadi waktu itu diperintahkan disuruh lepas tuh semuanya sebelum masuk ke ruangan itu untuk melakukan praktek ataupun pelatihannya. Nah, dilepaslah cincin itu, ceritanya ditaruh di kantong baju Pak Ustadz. Iya. Nah, di baju praktek pokoknya ditanggalkan lah gitu kan. Nah, tidak dikenakan. Ya, sampai selesai, sore hari selesai. Itu kemudian kan mau dipakai lagi cincin itu karena sudah selesai mau pulang. Betul. Dicari-cari nggak ketemu cincin itu sama istri. Nggak ketemu. Sampai teman-temannya ikut bantu cari, nggak ketemu juga gitu loh kan. Di ruang itu karena memang nggak kemana-mana, hanya di ruang itu saja. Ya sudah, akhirnya anggap saja itu memang belum rezekinya. Jadi dan istri, sudah diikhlaskan untuk. Nah, akhirnya istri mengikhlaskan lah. Waktu pulang ke rumah cerita sama saya. Hari ini dapat ujian, katanya. Ujian apa gitu kan? Itu kehilangan barang yang berharga gitu. Bilang, oh ya sudah, itu memang nggak ada kan? Mau dikata apa? Memang itu bukan artinya semua benda itu kan milik Allah. Bukan rezeki kita. Kalau Allah mau ambil saat itu, kapan saja bisa diambil. Kalau memang Allah mau menitipkan ke kita, kapanpun juga diberikan. Betul sekali. Saya berpikir seperti itu aja positifnya. Ya sudah, jadi dianggap waktu itu tidak ada apa-apa lagi. Ada sekitar mungkin beberapa bulan ya, selang beberapa bulan kita juga udah nggak inget, itu juga udah melupakan. Nah, tahu-tahu pas saya pulang kerja, istri saya cerita, nah bahwasanya cerita anak saya yang bontot tuh Davina itu menemukan cincin di tempat tidur dengan cincin yang bentuk dan jenisnya yang sama. Nah, awalnya anak saya itu bilangnya, Mama ini ada cincin siapa? Kan ke istri saya kan, karena itu kamar saya, kita memang tiap hari itu gitu kan. Istri saya kaget loh, ini cincin yang dulu pernah hilang gitu kan. Kok ada, di mana nemuinnya? Nah, nanya sama saya, ini di sini mah di kasur. Nah, saya juga heran loh. Itu kan kasur memang kalau misalkan kotor kan kita ganti spray, gitu kan, kita bersihin. Pasti kan kalau memang ada bendanya ya ketemu dari dulu. Gitu ya. Kalau memang kebawa pulang misalkan hilap kebawa pulang, memang pasti ketemu. Ternyata hilang ya sudah. Tapi pada saat itu tahu-tahu beberapa kemudian itu beberapa bulan gitu kan ketemu ada gitu. Ya saya juga pada saat itu tidak terlalu ambil pusing sih Pak Ustadz. Yang penting alhamdulillah ketemu gitu. Cuman kalau dipikir secara akal sehat, saya juga berpikir gitu ya, sempat memikirkan juga itu
kok bisa balik lagi ya? Iya, barang sudah hilang di tempatnya yang jauh, berpuluh-puluh kilometer dari sini lokasinya, dari rumah, terus bisa kembali lagi ke sini, gitu kan? Dan siapa yang ngantri? Ya, mau nanya sama siapa, gitu kan? Ya mungkin dengan saya bercerita ini ke teman-teman dan oleh Pak Ustadz juga, mungkin bisa berbagi pengalaman juga, dalam arti konteksnya kita tidak mempermasalahkan siapa sih yang nganter, enggak itu, karena itu kan masalahnya. Bukan itu masalahnya, cuman mungkin agar mungkin suatu saat kalau teman-teman mengalami hal yang sama, jangan sampai nanti kita akhirnya meracuni keyakinan kita gitu. Betul sekali. Artinya wah ini benda keramat kalau gitu, udah hilang, tahu-tahu ada di sini muncul, bisa jadi syirik kita seperti itu. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa cerita nih ke teman-teman, biar nanti juga teman-teman juga mendapat pencerahan. Ya, siapa tahu teman-teman yang lain mengalami kejadian yang sama, spiritual yang mengandung mistis kayak gini, kan mengandung mistis ya, mistis gitu ya. Ini. Ya, silakan Pak Ustadz nih, boleh. Baik, Mas Dedi, mengenai cincin yang hilang itu ya, yang tempo hari telah dicari oleh bantuan teman, bahkan beberapa orang yang mencari itu tidak temu. Namun setelah beberapa bulan, cincin itu ada di rumah. Padahal sudah dicari sedemikian rupa, bahkan di rumah pun dicari nggak ketemu. Kenapa kok pas ketemunya sudah beberapa bulan baru muncul itu cincin? Iya, betul. Ya, jadi ini Mas Dedi, itu bukan berarti cincin itu bisa terbang, bukan. Atau ada orang yang mengantar secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, bukan itu. Jadi juga, kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah punya kuasa, Allah bisa saja mengizinkan makhluknya, apakah itu entah pokoknya makhluk Allah, yang telah Allah izinkan untuk mengantarkan itu barang lagi sampai ke rumah Mas Dedi. Ya, jadi di sini bukan berarti cincin itu mengandung kesaktian atau mistis. Jadi bukan cincin yang punya kekuatan ya, bukan cincin yang punya kekuatan, tapi semua itu semata-mata karena Allah ya. Jadi Allah cuma bilang kun fayakun, pasti apapun yang terjadi pasti terjadi atas izin Allah. Jadi sekali lagi jangan sampai terlintas di hati kita bahwa cincin itu bisa terbang atau bisa berpindah, bukan. Kalau dari segi unsur mistis atau spiritual, Allah kan gaib, Allah punya makhluk yang gaib juga, sedangkan kita nyata, abstrak. Allah itu abstrak dan kita nyata. Tapi kalau Allah cuma bilang kun fayakun, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi sekali lagi jangan sampai dijadikan seperti cincin itu memiliki kesaktian, bahkan bukan cincin aja ya, benda-benda lain, bahkan seperti keris atau pedang yang lainnya dikeramatkan, itu bukan seperti itu. Jadi ini semata-mata Allah mungkin masih sayang sama hambanya, Mas Dedi dan istrinya, dan dengan sebab musabab anak yang menemukan, insya Allah menjadi kita takwa kepada Allah, mendekatkan diri lagi pada Allah. Bahwa Allah tuh benar-benar punya kekuasaannya. Jadi kita jangan berasumsi bendanya itu yang sakti atau bendanya itu yang dikeramatkan. Karena beda-beda tipis ya nanti artinya pemahamannya betul. Kalau kita sedikit saja kemudian salah melintas di hati kita, salah jalan, salah berpikir, benda itu yang sehingga itu memang tujuannya setan juga menjerumuskan manusia. Jadi bisa jadi ini salah satu cara setan untuk selalu menjerumuskan kita. Betul sekali. Sedangkan setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa benda seperti cincin itu punya kekuatan atau punya najis. Yang jelas kembali lagi yang tadi Allah punya kuasa, apapun bisa terjadi. Bahkan lebih cepat dari seperti kita membalikan telapak tangan kita.
yang ditakutkan, yang dikhawatirkan adalah apabila kita berpikiran, oh cincin itu punya kekuatan. Iya. Jadi nanti yang dikhawatirkan adalah ada punya sifat syirik. Iya. Iya. Jadi seolah-olah betul. ada apa ya? Musyrik pada Allah. Jadi ada kekuatan gaib lagi selain yang dimiliki oleh Allah. Itu yang dikhawatirkan. Gitu Mas Dedi. Kira-kira menurut saya mudah-mudahan kepada semua pesan Pak Ustadz pesan saya kepada semua nih ya, khususnya kita kaum muslimin ya, saudara-saudara kita ya yang muslim, jangan sampai kejadian yang seperti tadi kita berasumsi bahwa cincin itu punya kekuatan gaib, gaib. Ya. Kalau sudah seperti itu kita yang terjerumus nantinya. Jadinya bahkan kita bisa digolongkan termasuk orang yang musyrik. Ya, itu yang dikhawatirkan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu pesan saya adalah tetap kita berpegang bahwa Allah itu adalah Allah kita yang esa. Allah itu yang hanya memiliki kekuatan. Maha segala memiliki. Maha segala yang punya kekuasaan. Jadi seperti itu Mas Dedi. Bisa boleh ditunjukkan cincin? Oh iya. Itulah, Mah. Ya. Ini Mah. Saya mau lihat juga. Ya di sini, lanjut. Ya. Boleh ditunjukkan cincin itu yang beberapa hari di sini. Tempo hari hilang. Nah ini ya, ini cincin teman-teman, ini cincin yang di tangan, di jari istri saya. Ya ini cincin biasa ya teman-teman. Cuma tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan seluruhnya panjang lebar ya. Hanya mungkin dalam perjalanannya itu selama di tangan istri saya pernah hilang dan kemudian kembali lagi. Nah makanya saya mengundang Pak Ustadz, sahabat saya di sini untuk menjelaskan gitu. Dan istri saya sendiri juga Pak Ustadz setelah menemukan juga biasa aja, nggak ada hal-hal yang mempengaruhi dalam sehari-hari. Ya, baik. Iya. Gimana Pak Ustadz, sudah cukup mungkin ya disampaikan ke teman-teman? Saya rasa cukup. Jadi sekali lagi cincin yang tadi ditunjukkan oleh Mas Dedi yang ada dikenakan atau dipakai oleh istrinya adalah cincin yang temporary beberapa waktu yang hilang. Dalam perjalanannya hilang, ya beberapa bulan di rumah sakit tua ya, dan bisa kembali lagi. Ada itu secara akal sehat saya anggap goib lah itu. Goib ya. Masa sih cincin yang sudah hilang balik lagi? Tapi itu kembalikan lagi ya. Wallahualam, kembalikan lagi. Allah punya kuasa. Apa mungkin itu berarti masih rezeki Mas Dedi dan istri? Seperti itu. Berarti nggak ada kemungkinan benda-benda lain yang kita miliki ya, seperti harta, rumah atau benda apapun dalam arti hilang bukan hilang secara fisik, tetapi hilang kepemilikan. Bisa kembali lagi, mungkin bentuknya diganti. Betul sekali. Betul sekali. Jadi itu nilai-nilai kehidupan yang harus kita yakini, jangan sampai kita keluar dari jalur keyakinan kita, sehingga akidah kita lah yang tertukar. Kita harus berfokus pada Allah lah yang memiliki segalanya. Allah lah yang memiliki semuanya, baik yang ada di dunia maupun yang ada di alam gaib. Hanya Allah. Ya itu teman-teman, jadi secara panjang lebar Pak Ustadz sudah berbagi keyakinan kepada kita semua. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya, sehingga kita selalu terjaga dari sifat-sifat sirik yang bisa menjerumuskan kita dari menjadi upaya setan yang menggoda kita, yang merasuki atau bukan merasuki membisikkan di hati kita jangan sampai itu selalu setiap saat Insya Allah kita berusaha mendekatkan diri dengan rajin sholat, jadi kita sering berwudu. Jadi dengan adanya pengalaman-pengalaman seperti inilah yang mungkin bisa menempatkan kita. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ustadz. Sama-sama. Semoga silaturahmi ini bisa memberikan nilai manfaat yang berguna untuk teman-teman juga. Yang terpenting bisa meningkatkan keyakinan kita. Betul sekali. Itu intinya. Jadi mohon maaf jika mungkin dalam bincang-bincang ini ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf, saya pribadi mohon maaf juga. Semuanya itu kembali kepada Allah yang menyempurnakan.